Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk sahabat TNTB di mana saja. Kembali di channel TNTB, channel jelajah traveling, tradisi dan budaya, melihat berbagai keunikan di sekitar kita. Setelah tadi di pertigaan Pikatan daerah Temanggung di selatan kota, di sekitar objek pemandian peninggalan raja zaman Hindu Siwa, yaitu raja pemersatu agama Hindu dan Buddha di tanah Jawa, Rakai Pikatan. Tadi di pertigaan bawah merupakan jejak petilasan tempat untuk pemujaan di sebuah sumber air besar yang sekarang menjadi objek pariwisata waterpark ya, tepatnya di Pikatan Waterpark daerah Temanggung, 1 kilometer dari kota. Kita menyusuri ke arah barat, ke arah lereng Gunung Sumbing pagi ini, tepatnya di sebuah desa namanya Desa Trilir ya, di Kecamatan Trogomulyo tepatnya. Berjarak kurang lebih sekitar 6-7 kilo dari alun-alun Temanggung. Pagi ini ada sebuah acara tradisi budaya juga terkait kultur sebuah desa penghasil tembakau terbaik di dunia. Namanya adalah tembakau Serintil. Pagi ini ada festival tembakau Serintil, juga pembukaan kampung wisata edukasi kampung tembakau di Desa Trilir, yang mana merupakan kampung edukasi tembakau pertama di Indonesia, mungkin bahkan di dunia, karena nantinya Desa Trilir akan menjadi sebuah kampung yang akan mengedukasi masyarakat luas dalam rangka minat khusus pariwisata, yaitu tentang tembakau, mulai dari penanaman, pemilihan bibit, hingga menjadi produk tembakau. Tapi itu merupakan wisata khusus yang nantinya dikelola oleh warga Desa Trilir. Sedikit dongeng tentang tembakau terbaik di dunia saat ini, yaitu tembakau Serintil. Sebenarnya tembakau ini merupakan jenis tembakau yang biasa ditanam di tanah Jawa maupun di Madura, bahkan di pulau-pulau lain, hingga ke Lombok atau di Sumatera, hampir sama. Tetapi jenis dari tembakau ini merupakan tembakau biasa dari jenis-jenis tembakau yang sering ditanam, yaitu jenis lamsi, jenis kemloko, atau jenis Virginia yang merupakan bibit import mungkin dulunya ya. Tetapi khusus di daerah sini, daerah Trilir dan daerah Legok Sari, karena nanti ceritanya sedikit berkaitan, khususnya di lereng Sumbing daerah
cekungan Legok Sari dan Trilir ini, tembakau kemloko yang ditanam entah karena penanamannya yang mudah atau tahan terhadap hama dan lain-lain, setiap jenis tembakau mempunyai karakteristik masing-masing. Dan rata-rata tembakau yang menjadi serintil adalah tembakau dari jenis kemloko, yaitu tembakau jenis lokal yang berdaun agak tebal, berdaun lebar, dan warnanya hijau kehitam-hitaman. Berbeda dengan jenis Norwegia yang Virginia yang agak sedikit tipis daunnya, dan juga tembakau lokal lain atau lamsi yang sering kita jumpai dalam produk tembakau halus ya. Baik, kita lanjut ke dongeng tentang kenapa dinamakan tembakau serintil. Beberapa cerita yang berkembang ada bahwa serintil mengambil nama dari Dewi Sri, Dewi keberuntungan. Sri adalah nama Dewi dan intil dalam bahasa Jawa mengikuti, sehingga diharapkan bahwa serintil selalu diikuti oleh Dewi keberuntungan. Tembakau-tembakau yang ditanam di daerah ini akan selalu mendapat keberuntungan. Itu sedikit dongeng yang lazim di masyarakat tentang tembakau serintil. Secara teknis sebenarnya tembakau serintil adalah tembakau yang memang banyak sekali mengandung nikotin dalam setiap lembar helai daunnya, bukan hanya mili tapi lebih dari gram, karena satu daun bisa meneteskan bermili-miligram nikotin. Nanti kita lihat seperti apa nikotin yang menetes dari daun-daun tersebut. Kemudian cerita ini tak lepas dari legenda dari jejak peradaban. Untuk sejarah penanaman temanggung sendiri, mungkin sahabat NTP bisa secara ilmiahnya mungkin bisa mereview kembali atau menonton kembali episode sebelumnya, yaitu di Para Pencari Panas, di episode awal channel ini tentang para pencari panas tembakau di daerah Temanggung yang sehari-hari harus menjemur tembakau hingga ke dataran rendah di luar daerah Temanggung. Dan itu tembakau tentang sejarah dari kolonial Belanda. Tetapi ada legenda yang mengatakan bahwa tembakau di daerah sini dibawa oleh Ki Ageng Makukuhan. Kita tahu dan sejarah bahwa mengatakan bahwa Ki Ageng Makukuhan adalah seorang ulama yang diperintah. Beliau merupakan santri dari Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga ya, yang diperintah untuk menyebarkan agama Islam di sekitar Sumbing. Dan petilasannya memang ada di Temanggung, ada di puncak Gunung Sumbing. Makamnya ada di daerah Kedung, di daerah Makukuhan. Ki Ageng Makukuhan sendiri sebenarnya keturunan Tionghoa ya, dengan nama asli Makuekuhan. Jadi beliau menyebarkan agama Islam di daerah sini, dan beliau diperintahkan untuk membawa 3 jenis pohon untuk ditanam di sekitar Sumbing, yaitu jenis padi, jenis campa, dan jenis tanaman ini yang nantinya disebut tembakau ini, yang dulunya belum mempunyai nama, untuk ditanam. Dan akhirnya masyarakat di sekitar daerah Legok Sari Trilir ini memilih tembakau untuk ditanam. Konon Sunan Kudus akhirnya melemparkan rigen atau idik ya, dalam beberapa daerah disebut idik, yaitu
tempat untuk menjemur tembakau tadi yang dilempar, sebuah anyaman bambu dilempar hingga jatuh ke daerah Sumbing sisi timur di daerah Temanggung ini, sehingga membentuk cekungan. Nah, itulah kenapa daerah cekungan itu dinamakan Legok Sari. Legok berarti cekung dalam bahasa Jawa, dan akhirnya ya pemukiman di sini dinamakan pemukiman Legok Sari awal-awalnya dahulu ya, walaupun sekarang sudah berkembang menjadi desa Trilir dan desa Legok Sari. Dan cekungan ini memang tempat yang paling cocok ditanami tembakau, dan selalu dari tahun ke tahun hingga dari zaman dahulu sampai sekarang selalu tembakau terbaik akan tumbuh di sini. Walaupun di beberapa daerah lain ya sekitar Temanggung ada, tetapi di sini selalu, setiap tahunnya selalu. Ini juga terkait dengan cerita bahwa Sunan Kudus juga melepaskan semacam belalang emas yang konon ketika malam hari ada cahaya kuning di sekitar pertanian, lahan pertanian yang ditanami tembakau, ada cahaya kuning atau ada semacam lintang ngaleh, lintang tibo, bintang jatuh ya, maka dipercaya bahwa tembakau serindil akan tumbuh di tempat itu. Jadi tembakau serindil tidak bisa diprediksi, tidak bisa memang diniatkan untuk ini harus jadi serindil, tidak ya sahabat NTB semua. Jadi dia akan tumbuh secara acak, tetapi selalu di tempat ini. Dan dari sebelum panen semuanya terlihat tembakau. Serindil sendiri akan keluar ketika setelah daun dipetik dan dalam bahasa Jawa diwayukan atau setelah dipetik akan ditanggalkan agar layu ya daunnya. Nah, proses pelayuan itulah nantinya akan keluar serindil. Disitulah nanti proses serindil akan terjadi. Proses serindil di mana daun tembakau akan meneteskan nikotin yang sangat banyak sekali. Dan setiap 10 kilo daun hanya akan ada rata-rata 1 kilo daun yang akan mengeluarkan nikotin seperti itu. Dan dari 1 kilo daun yang keluar serindilnya mampu membuat 100 kilo tembakau lainnya menjadi mengeluarkan nikotin semuanya. Itulah keistimewaan daun tembakau serindil sahabat NTB. Makanya kenapa tembakau serindil bernilai jual sangat tinggi, bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilonya. Nah, ini kita sudah memasuki gerbang desa Trilir, di mana festival tembakau serindil diadakan pagi ini. Jadi tembakau serindil ini memiliki nilai yang sangat tinggi, jutaan rupiah per kilonya. Dari 1 kilogram, berawal dari 1 kilo tembakau dicampurkan ke dalam 100 kilo tembakau, itulah yang akan menjadi serindil. Dan di beberapa tempat bisa tumbuh berbarengan ya, jadi tidak hanya di satu tempat tapi di titik-titik yang lain. Jadi jika banyak serindil maka daerah sini ini akan menjadi makmur karena nilai jual tembakonya yang luar biasa fantastis mahalnya, melebihi harga emas. Nah, kita sudah tiba di balai desa Trilir ini. Kita cari parkir sebentar, kita lanjutkan dahulu. Kita mencari informasi tentang bagaimana gambaran apa festival tembakau dan pembukaan kampung edukasi tembakau sendiri, juga festival tembakau serindil sendiri. Dan ternyata di sini pagi ini ada beberapa sampel tembakau serindil yang ternyata juga dijual. Jadi kita lihat, kita saksikan dahulu
nanti kita lanjut kembali untuk reviewnya. Oh, niki bahan baku nih. Yang barang langka loh Pak. Hah? Ada yang barang lebih langka loh. Niki serintil nggih niki nggih. Ya ini bahan. Oh, bahan niki. Ya ini kan sudah di ram selama 8. Anu mau lebihnya di museum aja ya Oh, Pak. di museum. Iya. Oh, niku bahan serintil. Sebelum dirajang Oh, sebelum dirajang. sudah diram. Alurnya nanti ada di museum Ini raman 8 sampai 9 malam. Oh, 8 sampai 10 malam. Museumnya pundi, Pak? Oh, masuk sini. Oh, nggih nika tamu-tamu mangke diarahke mawon. Ke Oh, di sini museumnya di atas dak ya. ya. Sementara Tapi malah unik, Pak. ya Mana saya malah lebih baik ditahan di atas dak untuk memanfaatkan dak. tempat penjemuran. Iya. Ini tempat Ini kan tempat penjemuran penjemuran kan ini. Termasuk ini alatnya untuk menjemur itu. alat-alatnya di dalam. Ini alat rajang tradisional ya. Ya, Napa Pak jenenge? Nek ngeten iki. cacak. Cacak. Itu aja dikasih nama. Ini kubal. Oh, terus Ini yang barang antiknya enggak ini Pak. niki asli baku niki. Bukan, Replika. bukan. Napa niki? Itu sebenarnya getah yang ada di dalam tembakau. Ini dikumpulkan dari tahun 2004 sampai 2021. Ini yang tahun 90-an. Ini kan di tera 24 sampai 2021, tapi di tahun 2010 sama 2016 enggak ada. Kenapa? Karena musimnya penghujan. Oh, hujan. Kalau hujan enggak ada ininya, Pak. Nah, terus ini untuk apa fungsinya ini? Nah, ini cuma untuk koleksi aja. Untuk koleksi. Contoh, kalau banyak ininya biasanya kualitasnya bagus. Itu ini kan kita petik kan kotorannya, ini istilah kotorannya Pak. Kotorannya Banyak tembakunya kotorannya itu. itu banyak kualitasnya banyak. Ini kan yang seperti di bawah tadi. Contoh-contoh ini. Ini yang Ini kan bahan-bahan serindil tadi. bahannya tadi. Ya, kan jadinya ini. Alurnya gini Pak. Kubang. Kubang aku kenal. Nah, ini istilahnya sumber nikotin kan. Iya. Kalau ininya banyak. Ini Minsri. Minsri ya namanya Minsri. Kita tembakau. Pak, nyun sewu, ini
tiap hari di sini. Barang ini. Rencana gini. Rencana ya kedepannya begitu. Pembukaan kampung tembakau. Ya. Nah, ini sebagai pemula. Ya. Pemulaan ini kan pembukaan kampung tembakau. Ini harusnya kampung tembakau nantinya itu ada museum. Nah ini museum. Ya. Ya. Nanti setiap kampung itu ada gang-gang. Gangnya itu nantinya berisi tentang tembakau itu, Pak. Terus Kalau yang jualan paket ini siapanya? Ada. Tempatnya terus pakai ini. Kalau untuk lebutan yang bagus pakai ini. Pakai ini. lebih Rasanya lebih khas. keras lebih pahit atau lebih Bukan lebih enak malah. Kalau yang pakai mesin yang lebih baik. Gimana ya menurut saya kalau pakai mesin itu seperti ada paksaan, Mas. Ada paksaan. Kita kan nggak tahu, kita nggak merasakan. Kalau ininya sudah agak tumpul, rasa kan jadi bisa merasakan. Kalau pakai mesin kan putih palu, jalan terus. Adalah sebagai pembelajaran kepada warga masyarakat yang notabene biar masyarakat itu tahu sejarah histori atau heritage daripada tembakau itu sendiri. Karena kalau kita tarik benang merah tentang pertembakuan ini mempunyai sejarah-sejarah yang cukup panjang. Makanya kami di Desa Telilir beri nama wisata edukasi kampung tembakau. Kenapa kampung bukan desa? Karena spesifiknya adalah di kampung di Desa Telilir ini. Kalau desa-desa di desa lainnya tentu banyak mereka mempunyai tembakau. Tapi kalau kampung ini adalah spesial. Dan karena kami tahu bahwa kampung tembakau ini ada di Telilir. Dan di Telilir inilah tembakau serintil terbaik dunia. Gitu. Ya, jadi ini adalah sampel, ratusan sampel tembakau serintil, tembakau terbau di dunia yang harganya berkisar dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per kilo. Dan ini nantinya akan dicicipi, mungkin sampelnya akan saya sisipkan, dicicipi oleh para pengusaha tembakau yang nantinya akan membeli hasil-hasil tembakau ini. Dan ini kita saksikan para pengunjung juga membeli bako lamsi ya, tembakau yang bisa langsung dibuat rokok. Di sini juga disediakan. Jadi tembakau lamsi itu adalah jenis tembakau yang memang siap untuk dibuat rokok ya, langsung dibuat rokok. Sementara tembakau serintil harus diproses, harus dijadikan campuran tembakau biasa agar mempunyai aroma khas yang sedikit wangi dan lain sebagainya. Jadi itulah kenapa keistimewaan tembakau serintil ini begitu istimewa. Tadi kita sempat melihat, kita saksikan bahwa hasil tetesan nikotin itu bisa keras, bisa membentuk kumpulan nikotin yang akhirnya dimuseumkan tadi. Sejak tahun 1960-an dikumpulkan, dibuat petanda bahwa setiap tahun serintil yang keluar itu sekian gram, dan satu daunnya tadi ya, daun bakal serintil tadi itu bisa mempengaruhi ratusan kilogram tembakau yang lain dalam prosesnya. Jadi tembakau yang tadinya biasa ketika dicampur dengan salah satu daun serintil atau beberapa lembar daun serintil itu dalam proses pelayuannya akan menjadikan tembakau itu mengeluarkan nikotin yang sangat banyak dan akhirnya menjadi serintil semua, dan nilai jualnya tentu ya fantastis sekali. Sedikit dongeng lagi tentang desa-desa di ini, Desa Telilir ya, di atasnya Desa Legoksari jadi berdampingan. Jadi desa ini kenapa sejarah dongeng dan cerita juga legenda itu di Desa Legoknya, bukan di Telilirnya, karena memang wilayah ini dulunya adalah satu kesatuan zaman dahulu.
Hanya ketika zaman kemerdekaan ya, zaman pemerintahan Republik Indonesia, desa ini dipecah menjadi dua, sebenarnya satu kesatuan. Jadi terkait legenda dan lain-lain hampir sama di daerah cekungan di Lereng Timur Sumbing ini, Legokasari. Juga terkait dengan jejak peradaban dari pengawal Brawijaya V ya, runtuhnya Majapahit, yaitu Teknoyo Notoyudo. Kalau di sebelah barat ada Mangkuyudo, di sini ada Notoyudo yang akhirnya mendirikan ya pemukiman di lereng Timur Sumbing ini, yang akhirnya menjadi nama pemukiman Legokasari dahulunya. Jadi berkaitan erat juga dengan peradaban Prabu Brawijaya V, runtuhnya Majapahit. Di atas ada desa Nglamuk yang berkaitan dengan cerita Teknoyo Notoyudo. Di episode selanjutnya mungkin kita akan bahas lebih dalam tentang desa Nglamuk, desa Legokasari, di mana juga penghasil serintil terbesar, tembakau serintil terbesar, dengan kemajuan ekonomi masyarakatnya yang sangat luar biasa, bahkan di atas rata-rata kehidupan masyarakatnya, sangat luar biasa sejahteranya mereka di desa atas, karena memang hasil dari tembakau serintil yang sangat banyak di tempat ini. Tentang tembakau, jadi sahabat TNTP, sedikit informasi tentang tembakau ini. Setelah diproses oleh petani dijual, maka tembakau ini akan memiliki tingkatan, atau bahasa lazimnya adalah grade, mulai dari grade A hingga grade I. Grade A berkisar sekitar ya puluhan ribu, 10 sampai 15 ribu, nanti naik lagi hingga ke grade tertinggi yaitu grade I yang nilainya fantastis, bisa jutaan per kilonya. Grade A dan grade B adalah grade terbawah ya, dengan warna tembakau yang hitam yang gelap, meningkat hingga ke grade C yang sedikit kehijauan, meningkat ke grade E, F yang agak kemerahan tetapi masih ada sedikit kuningnya, hingga meningkat ke grade G yang memang benar-benar cerah warnanya, yang nilainya ya bisa ratusan ribu. Dan tembakau yang memiliki grade tertinggi adalah grade H dan grade I, yaitu grade untuk kelas tembakau serintil tadi. Seperti kita tahu, tembakau serintil pasti berwarna hitam, tetapi memiliki ciri yaitu legam dan mempunyai tekstur agak basah. Itulah kenapa di grade tertinggi dan grade rendah warna tembakunya hampir sama, hanya beda di kandungan nikotin yang sangat tinggi dan nikotin yang biasa. Itulah perbedaan tembakau grade-nya. Semakin tinggi grade-nya maka semakin tinggi harganya. Tembakau, kita membahas tembakau bukan membahas rokok ya sahabat TTP, jadi mohon maaf ke sahabat semua, bukan industri rokoknya yang kita bahas, tapi ekonomi tembakonya yang kita cari sisi uniknya untuk video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan terus dukung channel ini agar kita kabarkan keunikan-keunikan berbagai daerah di sekitar kita. Wassalamualaikum.